Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan mata kuliah pengantar ilmu ekonomi mikro masuk bab ketiga yaitu masalah ekonomi dan sistem pengaturan ekonomi. Masalah ekonomi timbul akibat dari ketidakseimbangan di antara keinginan manusia untuk mendapatkan barang dan jasa dengan kemampuan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan barang dan jasa dalam rangka memenuhi keinginan tersebut. Berangkat pada kenyataan bahwa kebutuhan manusia yang tidak terbatas jumlahnya dengan alat pemuas yang terbatas jumlahnya sehingga menimbulkan kelangkaan, maka akan timbul satu permasalahan ekonomi, yaitu bagaimana sumber-sumber daya yang terbatas manusia dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya yang banyak dan beraneka ragam. Masalah ini dihadapi oleh perorangan, keluarga, perusahaan, bangsa, dan negara secara keseluruhan, bahkan dunia internasional. Dengan demikian, manusia harus selalu memikirkan upaya yang harus dilakukan dalam memecahkan masalah ekonomi yang dihadapinya. Pada dasarnya, ada 3 pokok persoalan, yaitu barang dan jasa apa yang harus diproduksi atau what, bagaimana cara memproduksi barang dan jasa tersebut diistilahkan how, untuk siapa barang dan jasa tersebut diproduksi for whom, menentukan barang dan jasa yang harus diproduksi. Persoalan ini merupakan faktor penting pertama yang menentukan corak penggunaan faktor-faktor produksi, sehingga barang dan jasa apa saja yang akan diproduksi dan berapa banyak jumlahnya yang dapat ditentukan. Barang dan jasa yang dihasilkan sangat banyak jenisnya. Sementara itu sumber daya terbatas jumlahnya sehingga masyarakat dalam hal ini yang dimaksudkan adalah produsen harus menentukan pilihan-pilihan manakah yang harus dipilih untuk diproduksi. Menentukan barang dan jasa pertama, hal ini merupakan faktor yang utama untuk menentukan penggunaan faktor-faktor produksi. Kedua, ada banyak barang yang dihasilkan, mulai dari barang sederhana sampai barang kompleks. Ketiga, adanya ketidakmampuan sumber-sumber daya untuk memproduksi semua barang. Dan yang terakhir, masyarakat harus membuat pilihan. Di sisi lain, bagaimana menentukan cara barang dan jasa diproduksi? Pilihannya adalah bagaimana proses produksi dilakukan, siapa yang melakukan proses produksi, teknik apa yang digunakan dalam proses produksi, dan sumber daya apa saja yang digunakan dalam proses produksi. Hal-hal yang dimaksud di atas agar terjadinya efisiensi selama proses produksi. Karena masalah efisiensi merupakan salah satu faktor yang akan dijadikan dasar dalam melakukan pilihan. Pilihan akan diletakkan pada cara produksi yang mampu menciptakan barang dan jasa dengan cara yang paling efisien. Masalah efisien dalam proses produksi tidaklah terbatas pada efisiensi dari sisi teknik dan kombinasi sumber daya yang digunakan. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah besarnya jumlah permintaan. Proses produksi seperti ini akan berdampak terhadap tersedianya lapangan kerja dalam jumlah besar sehingga mengurangi pengangguran. Berbeda dengan proses produksi padat modal yang mengandalkan tenaga mesin dan peralatan canggih lainnya. Memang pada dasarnya memberi keuntungan pada proses produksi, yaitu dapat melakukan lebih cepat, murah, dan efisien. Namun, hal lain yang akan ditimbulkan adalah pengangguran karena kesempatan kerja menjadi hilang. Bagaimana menentukan cara barang diproduksi? Ini berkaitan dengan ada berbagai macam cara untuk memproduksi barang. Pertanyaannya adalah cara manakah yang paling sesuai? Masalah efisiensi dan besarnya permintaan merupakan salah satu faktor yang akan dijadikan dasar pemilihan. Penggunaan teknik up to date belum tentu menghasilkan keuntungan yang lebih besar. Di sisi lain, bila permintaan besar, teknologi modern akan menaikkan efisiensi. Bila permintaan besar, teknologi sederhana akan menaikkan juga efisiensi. Bagaimana ini bisa terjadi? Nah, tentunya kita harus menentukan
Untuk siapa barang dan jasa diproduksi? Permasalahan ini berkaitan dengan pendistribusian barang dan jasa kepada masyarakat, yaitu untuk siapa barang dan jasa tersebut diproduksi, siapa saja yang peroleh manfaat atau menikmati barang dan jasa tersebut, dan apakah barang dan jasa tersebut ditujukan pada masyarakat umum atau segmen pasar tertentu. Bagaimana pendapatan keseluruhan masyarakat didistribusikan kepada berbagai golongan dan individu dalam masyarakat itu? Dan bagaimana caranya upah tenaga kerja, sewa, tanah, bunga, modal, dan keuntungan bagi para pengusaha ditentukan? Ada dua pertimbangan, yaitu mengharuskan pendistribusian pendapatan ditentukan berdasarkan faktor-faktor produksi dalam kegiatan produksi. Lalu yang kedua, mengharuskan distribusi pendapatan diatur sehingga ada perataan pendapatan optimum. Cara-cara membuat production possibility frontier atau batas kemungkinan produksi. Pertama, membuat asumsi di mana memperhatikan semua faktor produksi yang digunakan, jumlah faktor produksi yang tidak bisa ditambah, tingkat teknologi tidak dapat ditambah, dalam penggunaan perekonomian hanya ada dua barang, serta biaya kesempatan yang semakin meningkat. Yang kedua, memasukkan angka tingkat produksi. Bila kita lihat kurva di slide ini, kita akan mengetahui bagaimana gabungan faktor produksi. Misalkan produk A, barang industrinya 0, barang pertanian 5. Ini akan berubah di saat gabungan faktor produksi yang berbeda, misalkan di F, barang produksinya 15, barang pertaniannya kosong. Kurva kemungkinan produksi dapat menunjukkan bagaimana kondisi tersebut mengakibatkan pengangguran, penghamburan, serta tingkat produksi yang tidak tercapai. Adapun pertumbuhan ekonomi dilihat dari pertambahan dalam faktor-faktor produksi dan kemajuan teknologi. Kurva yang ditampilkan sebelumnya menggambarkan batas produksi yang paling maksimum yang dapat diproduksi dalam perekonomian, serta menggambarkan gabungan produksi maksimum barang industri dan pertanian yang dapat diproduksi. Sekiranya perekonomian itu menginginkan lebih banyak barang industri, maka untuk memenuhi produksi barang pertanian harus dikurangi. Nah, terjadi opportunity cost atau biaya kesempatan. Sistem pasar bebas, laissez-faire, adalah frase bahasa Prancis yang berarti biarkan terjadi. Secara harfiah, biarkan berbuat. Istilah ini berkaitan dengan sistem ekonomi pasar bebas yang ketat selama awal dan pertengahan abad 19. Secara umum, istilah ini dimengerti sebagai doktrin ekonomi yang tidak menginginkan adanya campur tangan pemerintah. Pendukung doktrin ini berpendapat bahwa satu perekonomian perusahaan swasta atau private enterprise economy akan mencapai tingkat efisiensi yang lebih tinggi dalam pengalokasian dan penggunaan sumber-sumber ekonomi yang langka dan akan mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih besar bila dibandingkan dengan perekonomian yang terencana secara terpusat atau centrally planned economy. Setiap anggota masyarakat diberikan kebebasan yang sepenuhnya dalam menentukan kegiatan ekonomi. Pemerintah tidak campur tangan, seluruh sumber daya yang tersedia dimiliki dan dikuasai oleh anggota-anggota masyarakat yang mempunyai kebebasan penuh menentukan bagaimana sumber daya tersebut digunakan. Lalu, sistem pasar bebas dapat menciptakan efisiensi yang cukup. Sistem pasar campuran. Sistem ekonomi ini dikendalikan dan diawasi oleh pemerintah, tetapi masyarakat masih punya kebebasan yang cukup luas untuk menentukan kegiatan ekonomi yang ingin mereka jalankan. Tujuan campur tangan pemerintah adalah untuk menghindari akibat menguntungkan dari sistem pasar bebas, di mana yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Bentuk-bentuk campur tangannya berupa peraturan, kebijakan fiskal, dan kebijakan moneter. Sistem ekonomi perencanaan terpusat. Di sini perekonomian dipegang oleh pemerintah sepenuhnya dalam menentukan corak kegiatan ekonomi yang dilakukan.
Perekonomian terencana memberikan hak kepada pemerintah untuk mengatur faktor-faktor produksi dan alokasi hasil produksi. Landasan sistem model ini berlawanan dengan sistem ekonomi pasar bebas. Untuk itu, dengan menggunakan sistem ekonomi perencanaan, diharapkan pemerintah dapat menjalankan fungsi-fungsi tersebut dengan lebih efisien dari yang dapat dijalankan oleh sistem pasar bebas. Seluruh sumber daya yang tersedia dimiliki dan dikuasai oleh pemerintah. Ekonomi sosialis komando didasarkan tidak hanya pada pemilikan sumber daya pemerintah, tapi juga penggantian sepenuhnya mekanisme harga pasar dan perencanaan secara terpusat mengenai seluruh aktivitas ekonomi. Semua keputusan mengenai produksi dan distribusi dibuat oleh Komisi Perencanaan Terpusat yang ada di pucuk pemerintahan, sedang di bagian bawah terdiri dari jutaan perorangan yang bekerja di perusahaan dan pertanian milik pemerintah. Contohnya negara-negara di Eropa Timur, kalau dulu ada Uni Soviet, menggunakan sistem ekonomi ini hingga akhir abad ke-20. Namun saat ini hanya Kuba, Korea Utara, Vietnam, dan RRC yang menggunakan sistem ini. Negara-negara itu pun tidak sepenuhnya menggunakan sistem ini untuk mengatur faktor-faktor produksi. Cina contohnya sudah mulai melonggarkan peraturan dan memperbolehkan perusahaan swasta untuk mengontrol faktor-faktor produksinya. Demikian pembahasan di bab 3 ini, kita akan lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.